Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sejawat. Perkenalkan, saya Ayu. Saya adalah nurse dan saat ini saya bekerja di salah satu instansi pemerintah yang ada di salah satu kota di Provinsi Kalimantan Timur. Nah, baik teman-teman, ini adalah video pertama dari aku dan pemula. Saya adalah pemula. Jadi mohon untuk koreksinya juga nanti bisa komen di komentar ya, nanti saya aktifkan. Jadi gini teman-teman, hari ini saya akan membahas tips dan trik mengerjakan soal uji kompetensi gitu. Jadi teman-teman semua, banyak mahasiswa atau adik tingkat saya itu ya banyak tanya tentang uji kompetensi. Bagaimana uji kompetensi itu, bagaimana sih kak, saya ini sudah belajar, saya itu sudah mengikuti bimbingan, tapi kenapa saya tidak bisa lulus dalam uji kompetensi gitu, apa yang harus saya lakukan gitu, karena saya sudah berusaha semaksimal mungkin, kenapa yang saya pelajari tidak ada keluar atau materi tidak ada di uji kompetensi gitu kan. Nah terus ada juga yang sharing-sharing gitu bilang karena bisa mengerjakan soal tapi membutuhkan waktu yang sangat lama untuk membaca dan juga kehabisan waktu seperti itu teman-teman semua. Nah jadi ini saya kasih tips dan trik bagaimana cara mengerjakan uji kompetensi dengan baik dengan memaksimalkan waktu yang tersedia di sana gitu kan. Baik, oke, yang pertama kita siapkan dulu materinya. Pasti boleh ikut bimbingan. Kalau saya dulu, pengalaman saya itu mengikuti bimbingan Kanduru. Nah itu beliau Pak Hendy ya, beliau itu maksimal memberikan pelayanan dari Senin sampai Jumat seingat saya, insya Allah ya, kalau tidak Senin sampai Kamis waktu itu. Jadi perharinya itu ada bahasan keperawatan, salah satu stase. Jadi misalkan hari Senin KMB, hari Selasa jiwa, dan seterusnya gitu kan, sesuai dengan mata kuliah kita gitu. Tapi di sana itu diberikan tips dan trik juga bagaimana cara menjawab soal gitu. Jadi ini saya sharing dengan teman-teman semua yang sudah saya lakukan sebelumnya. Saya ikut tahun 2019, alhamdulillah sekali ujian langsung lulus gitu, kompeten gitu kan. Nah yang pertama memang saya mengikuti bimbingan gitu. Terus yang kedua saya latihan soal-soal gitu, beberapa apa materi saya kumpulkan, saya cari materi, saya browsing, misalkan ada bahasa-bahasa medis yang saya sekiranya tidak tahu, itu saya langsung browsing, misalkan apa yang dimaksud dengan ini, saya langsung browsing, semua sudah muncul, semua sekarang sudah canggih gitu kan. Nah terus yang kedua triknya, kalau saya dapat bimbingan gitu ya, dan dulu itu untuk menjawab soal yang panjang, kita yang pertama harus membaca soalnya terlebih dahulu, jangan membaca semua dibaca, itu waktunya akan habis gitu kan. Jadi yang pertama itu baca dulu pertanyaannya. Nah pertanyaan mengarah kemana nih gitu kan. Kalau sudah tahu pertanyaannya baru kita baca poin-poinnya gitu. Oke, itu yang pertama, membaca pertanyaan terlebih dahulu sebelum membaca kasus yang sangat panjang dan juga rumit gitu kan. Terus yang kedua kita harus melihat keluhan utamanya gitu. Kebanyakan keluhan utama itu adalah keluhan utama sama dengan masalah utama. Nah itu adalah masalah prioritas yang harus kita lakukan sebagai perawat gitu teman-teman. Oke, yang kedua. Yang ketiga itu kita harus fokus ke data juga. Mungkin untuk sebagian soal pertanyaan untuk keperawatan komunitas ya, keperawatan komunitas itu harus, kan itu kan banyak data. Nah itu kita lihat kejadian luar biasa gitu. Kejadian luar biasa dalam keperawatan komunitas itu apa? Contoh nih, bolehlah kita kasih contoh di video berikutnya. Ini sekarang tipsnya aja dulu ya. Oke, untuk keperawatan komunitas kita harus pilih KLB atau kejadian luar biasa. Kemudian trik yang keempat, setelah kita menjawab soal atau sebelum kita baca bismillah terlebih dahulu deh, itu mujarab.
jarang banget. Jadi waktu dulu saya ujian itu tiap baca soal, mau mengerjakan soal satu gitu kan, dan setelahnya saya baca Bismillahirrahmanirrahim atau sholawat itu kalau dalam hati memang sulit sekali gitu soalnya sulit sekali, tapi alhamdulillah kemarin itu saya ujian langsung kompeten teman-teman. Alhamdulillah ya, semoga kalian teman-teman juga seperti itu, sekali ujian langsung kompeten. Dan untuk kritiker jangan putus asa. Karena apa ya, baca soal-soal lebih banyak lagi, baca soal-soal diselingin dengan bimbingan gitu kan. Jadi jangan hanya mengandalkan di internet saja, kita harus ikut bimbingan itu juga, kita koleksi buku-buku, kita harus menulis catatan kecil gitu kan. Saya banyak catatan karena saya suka menghafalkan dengan cara menulis gitu teman-teman. Banyak sekali catatan saya waktu itu, kapan-kapan akan saya tunjukkan, boleh saya fotokan, boleh saya sharing sedikit ya gitu. Baik teman-teman, itu saja yang perlu saya sampaikan untuk tips dan trik mengerjakan soal uji kompetensi atau UKOM yang menjadi momok luar biasa. Kenapa ya, memang seorang perawat atau nurse itu tidak bisa bekerja sebagai perawat kalau belum lulus uji kompetensi, meskipun lulus di akademik gitu kan teman-teman. Jadi bolehlah kita sharing-sharing, boleh di komen, boleh nanti request apa aja, nanti misalkan mau bahas soal apa gitu, boleh, nanti insyaallah saya akan fokus nih ke YouTube aku insyaallah ya. Oke, baik teman-teman, jangan lupa share, like, komen, dan subscribe ya. Dan juga disampaikan kepada rekan-rekan semua untuk melihat video dari aku ini, oke? Oke, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.